Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, terlebih di masa pandemi seperti ini. Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang suatu lembaga negara yang tugasnya adalah memeriksa pengelolaan keuangan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di video ini aku akan ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah pengertian BPK, dan yang kedua ada jenis-jenis pemeriksaan, yang ketiga ada tahapan pemeriksaan, yang keempat ada opini, macam-macam opini, dan yang terakhir adalah sistem kerja BPK. Kita langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, kalian tahu nggak sih BPK itu apa? Sebelumnya aku udah bocorin ya tadi mengenai tugas dari BPK. Nah, BPK itu adalah suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri, serta bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Nah, BPK ini dalam melaksanakan tugasnya, mereka memegang teguh 3 nilai dasar. Yang pertama ada independensi, yang kedua ada integritas, dan yang ketiga ada profesionalisme. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu ya, bahwa tugas utama dari BPK itu adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, pemeriksaan itu sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini, pernyataan opini ya, jelas pernyataan opini terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang bermanfaat bagi kepentingan manajemen yang dilakukan oleh APIP atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Outputnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jelas ya teman-teman, bahwa perbedaannya antara pemeriksaan keuangan dan kinerja ada di outputnya dan juga di siapa yang memeriksa ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Karena apa? Karena ada urgensi yang harus segera diselesaikan. Misalnya apa? Terdapat dugaan tindak pidana atau tindak kriminal. Tuh. Setelah kalian tahu tentang jenis-jenis pemeriksaan, tadi saya udah singgung ya tentang opini. Jadi setelah ini kita akan bahas tentang opini dulu. Oke? Nah, tadi kalian udah dengar ya tentang opini. Nah, kita akan bahas opini. Ada 4 jenis opini. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian. Nah, BPK akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian apabila sistem pengendalian internalnya itu memadai dan tidak terdapat salah saji yang material dalam pos-pos laporan keuangan. Opini yang kedua adalah wajar dengan pengecualian. BPK akan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian apabila sistem pengendalian internalnya memadai, namun terdapat salah saji secara material dalam pos-pos laporan keuangan. Yang ketiga adalah tidak memberikan pendapat atau tidak memberikan opini. BPK diperbolehkan untuk tidak memberikan opininya apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini oleh auditor
Karena apa? Karena terdapat pembatasan pemeriksaan oleh manajemen sehingga membuat auditor itu atau BPK itu tidak memiliki cukup bukti. Bisa juga karena sistem pengendalian internalnya yang sangat lemah. Dan jenis opini yang terakhir adalah opini tidak wajar. Diberikan apabila sistem pengendalian internalnya sangat lemah dan terdapat salah saji secara material pada pos-pos laporan keuangannya. Nah, tadi kita udah membahas ya tentang tugas BPK, tentang jenis-jenis pemeriksaan, jenis-jenis opini. Nah, pada kali ini akan membahas tentang tahapan pemeriksaan. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan tentu harus ada perencanaan agar pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, tidak memakan waktu yang lama, dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar tentunya. Yang kedua adalah pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan. Jadi ketika sudah melakukan pemeriksaan, maka bukti-bukti tersebut dikumpulkan gitu ya. Yang ketiga adalah pengembangan terhadap temuan dari pemeriksaan, dikembangkan gitu. Kemudian berikutnya ada supervisi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Kita langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistem kerja dari BPK. Nah, pembahasan yang terakhir adalah sistem kerja dari BPK. Sistem kerja dari BPK yang pertama adalah melakukan pemeriksaan keuangan negara tentu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam melakukan pemeriksaan keuangan pasti BPK tidak bekerja sendiri. Tentu bersinergi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan keterangan ahli dan juga untuk menghitung kerugian. Kemudian yang ketiga, hasil dari pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD, dan juga DPD selaku wakil rakyat ya. Kemudian yang terakhir adalah memantau pemeriksaan lanjutan dari BPK. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang BPK. Nah, buat teman-teman yang tertarik atau mau lebih tahu lebih dalam gitu ya mengenai BPK, bisa langsung ke websitenya di www.bpk.go.id atau di Instagramnya @bpkriofficial. BPK juga punya Twitter di BPKRI, atau langsung cek ke kanal YouTube-nya di BPKRI Official. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Dadah.